Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kembali di cerita mertua yang baik hati. Saya Joy Sang Pujangga. Kita lanjutkan cerita ke part 4, karya Windy Yasmin. Miranda menyuguhkan secangkir kopi susu untuk Rudy. Sementara Rudy terus menatap ke arah bagian tubuhnya yang menonjol. "Aku itu sebenarnya nyesel loh nikah sama Ferdi," ucap Miranda sembari menyandarkan kepala di bahu Rudy. Kenapa nyesel? Dia udah mapan loh. Hidup kamu sekarang sudah enak. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya sampai-sampai aku sering merasa kesepian. Andai saja dulu kamu menikah sama aku ya, aku gak mungkin membiarkan istri secantik kamu merasa kesepian. Tiap malam pasti aku dekep hangat. Iya Ruth, aku nyesel. Padahal kamu sama Mas Ferdi masih ganteng kamu. Terus kamu juga perhatian, pengertian, dan romantis. Naluri kelakian Rudy semakin meronta-ronta saat Miranda terus memuji sembari mengelus-elus wajahnya. Wajah Rudy semakin menegang saat Miranda mendekatkan dadanya. Keduanya saling bertatapan. Lalu Rudy langsung memiringkan wajahnya. Namun tiba-tiba aksi mereka terhenti saat ponsel Rudy berdering. Betapa terkejutnya ia saat melihat satu panggilan video dari ibunya. Tanpa pikir panjang, ia langsung menolak video call dari ibunya itu. "Angkat video call dari ibu atau ibu tak akan lagi menganggapmu anak." Rudy semakin panik saat membaca pesan dari ibu. "Rudy lagi di jalan, Bu." Tangan Rudy tampak gemeteran saat membalas pesan dari ibunya. "Kenapa Ruth? Mau dilanjut gak?" tanya Miranda sembari menduduki tubuh Rudy. Iya," Rudy menjawab dengan wajah yang semakin menegang. "Ibu tahu kamu sekarang sedang bersama pelakor itu. Kamu benar-benar sudah menyakiti hati ibu." Rudy tampak terhenyak saat ibunya kembali mengirimi pesan. Gegas ia beranjak dari tempat duduknya hingga Miranda langsung terjengkang. "Ya ampun, sorry Mir, aku harus segera pergi." "Ada apa?" tanya Miranda sembari meringis karena terjatuh ke lantai saat Rudy bangkit secara tiba-tiba. "Ibuku punya indera keenam, dia tahu apa yang sedang kita lakukan. Ruth, aku akan minta cerai pada Ferdi. Aku ingin hidup sama kamu." "Maaf, aku gak bisa melawan ibuku. Lagi pula aku sangat mencintai Anissa. Aku tak mungkin menceraikannya." "Tapi Ruth, bukankah kamu bilang kalau aku jauh lebih menarik dari Anissa?" "Iya, tapi maaf, aku harus segera pulang," ujar Rudy lalu bergegas pergi. "Tunggu Ruth," teriak Miranda yang mencoba menghalangi kepergian Rudy. Namun Rudy tak mau durhaka pada ibunya. Ia langsung berlari ke arah motornya lalu tancap gas. Saat di perjalanan tiba-tiba Rudy berpapasan dengan sebuah mobil. Tiba-tiba mobil berhenti tepat di depan Rudy hingga membuatnya mengerem secara mendadak. Jendela mobil itu terbuka setengah. Lalu seorang lelaki mengeluarkan kepalanya. "Hai Ruth," sapa lelaki itu hingga membuat Rudy terhenyak. "Hai Fer," ia menyapa balik. Lelaki itu menepikan mobilnya lalu keluar untuk menghampiri Rudy. "Dari mana Ruth? Kok kayak dari arah rumah gue?" "Ah, iya kah? Gue nggak tahu kalau lu tinggal di komplek ini. Tadi gue nyasar ke sini." "Nyasar gimana maksud lu?" "Gue janjian sama klien katanya di komplek ini. Ternyata gue salah alamat. Mampir dulu yuk. Udah lama kita nggak ngobrol bareng." "Sorry banget, tapi gue harus segera cabut." Oke deh." Setelah itu Rudy segera bergegas pergi dengan dada yang semakin bergemuruh. Ia menarik napas lega karena tadi mengikuti hati nuraninya yang menuruti ucapan ibunya. Andai saja ia tadi melanjutkan aksinya dengan Miranda, mungkin sekarang ia sudah bonyok bahkan masuk penjara. Saat di perjalanan tiba-tiba ia melihat seorang wanita berpakaian terbuka tengah berjalan sendirian. "Hai cantik," sapanya sembari memelankan laju motornya. Wanita itu menoleh ke arah Rudy. Namun seketika Rudy langsung terhenyak saat melihat sosok tersebut yang ternyata wanita berjakun. "Hai juga bang, mau ngasih tumpangan?" tanyanya dengan nada manja dan suara sengau. Tanpa pikir panjang Rudy langsung tancap gas dan melaju dengan kecepatan tinggi hingga tiba-tiba motornya hilang kendali lalu menabrak pohon. Rudy merompat dari motor lalu tercebur ke kubangan air berwarna hitam pekat berbau busuk.
Beberapa orang yang berada di tempat kejadian langsung menolong Rudi. "Kagak kenapa-napa bang. Ya Allah, ngapain malam-malam mandi air got?" Mereka menolong Rudi sambil menahan tawa. Sementara Rudi tak banyak bicara karena menahan malu. Setelah mengucapkan terima kasih, ia segera bergegas pulang. "Loh, apa yang terjadi?" tanya Anissa saat melihat suaminya yang basah kuyup dan berbau got. "Tadi aku jatuh ke got," ujar Rudi sembari bergegas menuju ke kamar mandi. Saat setengah mencuci pakaian, tiba-tiba ia teringat ucapan ibunya yang mengatakan bahwa suaminya tukang selingkuh itu akan selalu sial. Ia menghela napas dan menyesal karena tidak mendengarkan nasihat ibunya. Namun tiba-tiba bayangan wajah Miranda kembali mengganggu pikirannya. "Mas Rudi lagi nyuci. Biar aku aja mas," ucap Anissa. "Nggak apa-apa, aku aja," Rudi menyahut. "Mas, mandinya pakai air panas, ini aku lagi masakin," ucap Anissa. Tiba-tiba Rudi termenung dengan sikap istrinya yang begitu baik, padahal ia selalu bersikap kasar kepadanya. Beberapa saat kemudian, setelah selesai mencuci pakaian dan mandi air hangat, Rudi bergegas menuju kamar lalu meraih pakaian yang sudah disiapkan istrinya. "Kamu nggak apa-apa mas? Ada yang luka nggak?" tanya Anissa. "Ada sih, memar-memar sedikit, tapi nggak apa-apalah." "Mau aku pijitin nggak?" "Nggak perlu, kamu tidur aja," ujar Rudi. Setelah itu keduanya langsung terlelap. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Rudi telah mandi dan berpakaian rapi. "Mau kemana kamu mas? Hari ini kan libur." "Ada urusan bentar," jawab Rudi. Sebenarnya Anissa sedih melihat sikap Rudi yang kini kurang perhatian padanya. Padahal sebelum melahirkan, Rudi sangat manis dan sangat perhatian. Sementara itu Rudi bergegas menuju rumah temannya. Tibanya di sebuah rumah, Rudi langsung menekan bel. Rumah itu milik Faris, teman sekantor Rudi. "Mas Rudi ya? Silakan masuk. Mas Faris sedang mencuci piring," ucap seorang wanita berparas cantik. Rudi langsung mengenyitkan dahi mendengar ucapan wanita itu. Ia tak menyangka kalau temannya ternyata tipe suami takut istri. "Hai Ruth," ucap seorang lelaki yang mengenakan kaos sedikit basah karena baru selesai mencuci piring. Tampak dua orang anak laki-laki yang terus mengikutinya sembali memegang ujung bajunya. "Papa, jadi kapan kita ke Temjon?" rengek seorang anak yang tampaknya berusia sekitar 5 tahunan. "Dedek juga mau ikut." Anak yang tampaknya berusia 3 tahun langsung ikut merengek lalu duduk di pangkuan Faris. "Lagi sibuk kayaknya?" tanya Rudi yang mulai merasa tak enak. "Enggak juga, gue kalau libur emang gini, bantu-bantu kerjain istri dan ngajak main anak-anak," sahut Faris. "Mas, aku berangkat dulu ya," ujar istrinya yang tampak sudah rapi lalu mencium tangan suaminya. "Iya, hati-hati sayang," Rudi mengenyitkan dahi saat istri Faris pergi begitu saja tanpa membawa kedua anaknya. "Istri lu mau kemana?" tanya Rudi. "Ke salon." "Loh, terus anak-anak lu?" "Ya gue yang jagain." Dahi Rudi kembali mengerut mendengar ucapan Faris. Konsep berumah tangga yang dilakukan Faris sama sekali tak sesuai yang diajarkan ayahnya. "Sebenarnya kedatangan gue kemari buat curhat. Gue mau minta pendapat lu," ujar Rudi. "Jagoan papa main dulu sebentar ya. Nanti kalau papa sudah selesai kita ke time zone," Faris membujuk kedua anaknya yang sejak tadi terus mengelayut di tangannya. Kedua anak lelaki itu mengangguk lalu bergegas meninggalkan papanya. "Boleh? Apa yang mau lu ceritakan dan apa yang mau lu tanyain?" tanya Faris. "Jadi apa yang mau lu ceritain?" tanya Faris. "Akhir-akhir ini istri gue terlihat gak menarik. Dia jarang dandan dan selalu dasteran. Tiap ketemu pasti dia beraroma minyak telon. Sebenarnya ada banyak alasan mengapa istri lu seperti itu." "Maksud lu?" "Dia kan baru aja ngelahirin, dia pasti sibuk ngurus bayinya. Ngomong-ngomong, lu punya pembantu atau lu suka bantuin kerjaan istri lu gak?" "Gua gak punya pembantu. Bantuin istri kadang-kadang kalau lagi mood," jawab Rudi. "Gue waktu istri gue baru melahirin belum mampu membayar pembantu. Jadi gue dan nyokap gue yang ngurus dia. Selama 2 minggu dia benar-benar gak boleh mengajarkan apapun kecuali mengurus bayinya." "Wah, yang bener." "Iya, udah dibantu aja istri gue masih suka menangis. Katanya dia kesulitan menyusui, terus kesulitan nyurusin bayi kami.
Malah dia juga sempat demam karena tiap malam begadang. Padahal gue dan nyokap sering gantiin ngurus bayi kami. Rudy terhenyak mendengar penuturan Faris karena ia membiarkan istrinya mengerjakan semuanya setelah melahirkan. Gue jadi ingat kakak gue. Dia tinggal di rumah mertuanya 2 minggu setelah melahirkan. Dia dirawat di rumah sakit, malah sampai babi plus. Usut punya usut, ternyata dia langsung mengerjakan suaminya sehari setelah melahirkan. Karena suami dan mertuanya sama sekali nggak peka sama dia. Kan istri gue melahirkan normal, nggak sesar. Memang siapa yang bahas sesar? Justru wanita yang melahirkan secara normal harus istirahat total beberapa hari setelah melahirkan. Gimana sih lo? Kok gue jadi gemes yang ngobrol sama lo? Jadi inget kakak ipar gue yang sedeng. Santai bro, gue kan baru pertama kali punya anak. Jadi ya gue belum tahu banyak hal. Jadi lu membiarkan istri lu mengerjain semuanya setelah melahirkan? Tanya Faris. Rudy mengangguk. Istri lu sakit gak? Demam gitu atau marah-marah dan uring-uringan? Nangis tanpa sebab atau gimana gitu? Istri gue fai-fai aja. Dia bisa mengerjain semuanya. Dia sehat, dia selalu ceria, dia gak pernah ngeluh. Fik, istri lu kemungkinan keturunan bidadari. Wah, parah sih kalau dia malah punya suami yang sedeng kayak lu. Rudy sedikit termenung mendengar ucapan Faris. Namun ia sering mendengar ucapan ayahnya yang mengatakan bahwa suaminya memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan istrinya. Jadi seorang istri memiliki kewajiban untuk mengabdikan hidupnya pada suami. Lo ngomong kayak gitu karena lo tipe suami yang takut istri kan? Gue lihat-lihat lo kayaknya nggak ada harga dirinya. Masa dia pergi ke salon sementara anak-anak lo dibiarin gitu aja? Gue melakukannya karena gue sayang sama istri gue. Lihat buktinya, istri gue cantik, muda dan menarik. Malah jauh lebih cantik dari sebelumnya kami menikah. Rudy terdiam memikirkan ucapan Faris. Ia mengaku bahwa istrinya Faris kini sangat cantik. Padahal dulu setahunnya wanita itu tampak sangat sederhana dan gak terlalu menarik. Istri lu hobinya ke salon. Ya pantas aja jadi cantik. Sebenarnya bukan hanya karena salon juga sih. Ada pepatah yang mengatakan bahwa istri yang bahagia itu aura kecantikannya terpancar. Setelah berbincang lumayan banyak, akhirnya Rudy pun mulai mengerti semua kesalahannya. Ia lalu segera pamit, terlebih karena kedua anak Faris terus merengek. Setibanya di rumah, Anissa tampak tegang menimang-nimang bayinya sembari berderai air mata. "Kamu kenapa, Nis?" tanya Rudy hingga menjutkan istrinya yang tengah menimang bayinya di teras rumah. Tampaknya sejak tadi Anissa melamun hingga tak menyadari suara motor suaminya. "Aku gak enak badan mas, kepalaku sakit banget. Sementara Bintang sejak tadi rewel dan gak mau menyusui. Sini biar mas gendong Bintang, kamu tidur aja. Ngomong-ngomong udah makan belum?" "Aku belum sempat makan mas, soalnya Bintang terus rewel." Sementara itu Bintang terus menangis saat digendong Rudy. Padahal sebelumnya ia sempat terlelap saat ditimang-timang oleh Anissa. "Bintang sayang, kamu pasti marah ya sama papa," ujar Rudy sembali menimang-nimang bayinya dengan lembut. "Papa janji mulai sekarang akan menjaga Bintang juga mama." Ajaibnya seketika tangis bayinya mereda. Lalu bayi mungil itu langsung terlelap. Sementara Anissa hanya menatapnya sembali tersenyum saat Rudy mengatakan hal tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah Bintang benar-benar terlelap, Rudy segera menidurkan bayinya, lalu bergegas menuju dapur. Tampak dapur masih berantakan dan belum ada nasi maupun lauk. Padahal biasanya Anissa selalu gesit dalam pekerjaannya. Awalnya Rudy merasa kesal, tetapi ia mencoba mengikuti ucapan Faris. Ia langsung mencuci piring, beras dan berniat untuk memasak nasi. "Nis, ini airnya segimana?" tanya Rudy sembari menunjukkan teflonnya magicom berisi beras. Namun Anissa tak juga menjawab. Ia malah menggigil dan berkeringat. Matanya terpejam dan terus memanggil nama ibunya. Tanpa berlama-lama Rudy langsung tancap gas untuk menjemput ibunya. "Anissa sakit bu, ayo kita ke sana." Tanpa banyak bicara ibunya langsung mengangguk dan berjalan menuju motor Rudy. Setelah itu mereka meluncur pergi. "Ruth, kita ke apotek dan ke minimarket buat beli obat demam dan susu formula." Rudy mengangguk lalu membeli semua yang ibu katakan. Setelah itu mereka bergegas menuju kontrakan Rudy. Setidaknya di rumah tampak Bintang terus menangis. Sementara Anissa tengah mencoba menyusuinya
sembari berderai air mata menahan sakit di kepalanya. Sepertinya air susunya nggak enak karena kamu sakit dan belum makan. Makanya Bintang nggak mau menyusui, ujar ibu mertuanya sembari menggendong Bintang. Setelah itu menyuruh Rudi membuatkan susu formula. Anissa tak menjawab ucapan ibu mertuanya karena kepalanya terasa sakit. Ia merasa ada batu besar yang melayang dan terus menghantam kepalanya. "Ruth, ambilkan nasi, suapin Anissa lalu beri dia obat," ujar Bu Aminah sembari memberikan susu formula pada Bintang. "Tapi belum ada nasi, Bu. Beli bubur ayam sana. Kalau nggak ada, beli nasi aja ke warung nasi." Rudi mengangguk lalu bergegas ke warung bubur ayam. Untunglah di warung selalu ada tersedia bubur ayam dari pagi sampai malam. Karena kalau tukang bubur ayam gerobak biasanya hanya ada di pagi hari saja. Beberapa saat kemudian ia langsung kembali dan segera menyuapi Anissa. Lalu setelah itu memberinya obat demam yang aman untuk ibu menyusui. "Nisa, ibu kan sudah bilang, jangan banyak-banyak pikiran, jangan kecapean. Ini yang ibu takutkan," ujar Bu Aminah setelah Bintang terlelap. Sebenarnya dari semalam kepala Nisa sudah terasa pusing, apalagi saat melihat Mas Rudi pagi-pagi sekali sudah rapi, padahal ini hari libur. Bu Aminah langsung membulatkan mata pada Rudi. "Sumpah Bu, demi Allah, tadi aku dari rumah Faris. Nih HP aku, telepon aja Faris." Bu Aminah tak lantas mempercayai ucapan Rudi. Ia langsung menarik ponselnya lalu menelpon Faris. "Faris, ini saya, ibunya Rudi. Tadi dia habis ngapain ke rumah kamu?" "Oh, tadi Rudi mau belajar bagaimana caranya untuk menjadi suami yang baik dan selalu siaga pada istrinya." Rudi menghela napas lega saat Faris mengatakan hal itu. Ia memang sahabat yang bisa diandalkan. Setelah itu Bu Aminah mengakhiri telepon. "Ya sudah kalau begitu, sekarang juga kamu praktekkan apa yang aku pelajari di rumah Faris. Kalau nyuci piring dan nyuci pakaian sih Rudi bisa. Kalau masak nasi dan lauknya Rudi nggak bisa. Ayo ibu bantu." Setelah itu Rudi dan ibunya bergegas menuju dapur untuk mengerjakan semuanya. Sementara Anissa kembali berderai air mata. Karena sebenarnya penyebab ia tiba-tiba sakit adalah telepon dari Miranda yang mengatakan bahwa Rudi berniat menceraikan dirinya dan akan menikah dengan Miranda. Sampai jumpa kembali di cerita part 4-nya. Saya Joy Sampujangga.